Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima narapidana warga negara Belanda atas nama Siegfried Metz dari Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan kepada Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima narapidana warga negara Belanda atas nama Ali Tokman dari Kepala Kantong Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta kepada Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Kerajaan Belanda dan yang hormati dan membanggakan Bapak Kapolres, yang hormati Bapak Kakanggu Bapak Sadar Tadi, yang hormati Ibu Kajari Jakarta Barat, yang hormati Bapak PLK, dan yang hormat dan saya banggakan seluruh teman-teman media yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama Buddha, salam kebajikan, salam sehat, rahayu berahayu untuk kita semua. Yang pertama, mari kita tanyakan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan iman sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang sama-sama kita ketahui pada tanggal 2 Desember minggu lalu telah ditandatangani partikular antara Bapak Menko Kumham Lipas, Bapak Yusril Samendra, dan Menteri Luar Negeri Kerajaan yang akan memindahkan dua narapidana, yaitu Siegfried Metz yang berusia 74 tahun, merupakan narapidana kasus psikotropika berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2009 dengan vonis pidana mati. Yang bersangkutan telah menjalani masa penahanan sejak tahun 2008 di Lapas Kelas 1 Cipinang. Pada Mei tahun 2025 yang bersangkutan mengalami kecelakaan fraktur akibat terjatuh dari tangga dan telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri hingga dinyatakan stabil untuk dipindahkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk narapidana yang satunya atas nama Ali Tokman, berusia 65 tahun, merupakan narapidana kasus narkotika dengan vonis pidana seumur hidup
Yang bersangkutan telah menjalani masa pidana sejak tahun 2014 di Lapas Kelas 1 Surabaya dan dalam kondisi kesehatan baik dengan riwayat hipertensi dan beberapa kondisi medis yang sebelumnya telah ditangani. Bapak Ibu hadirin saya hormati bahwa yang bersangkutan hari ini akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat KLM pukul 19.25 dan yang bersangkutan akan dipindahkan penahanan di negara asalnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bapak dan ibu-ibu, terima kasih dat u hadir di sini siang ini. And please allow me to continue in English. And the reason that you're gathered here today is that two Dutch detainees are being transferred from Indonesia to the Netherlands. And today's transfer is in line with the practical arrangements signed by our ministers, Mr. Mahendra and Mr. Van Wil, last Tuesday. We are thankful to President Prabowo for his role in making this transfer possible, and to Professor Yusril Mahendra, and to Pak Surya, and I would say to all the staff from all the ministries and also from the prison for making work so hard to make it happen. And all of this happened only 2 months after Minister Van Wil visited the Netherlands and met Professor Mahendra. We are grateful that Indonesia allows these two Dutch prisoners to come be closer to the families for humanitarian reasons as the year draws to a close. And this transfer also illustrates the warm and strong ties between our two countries and the excellent and long-standing cooperation we have on justice and the rule of law. Today is an important moment in this relationship, and I look forward also to strengthening our relationship even further in the future. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Kepala Negara Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wakil Duta Besar Kejaksaan Negeri Kerajaan Belanda, yang kami hormati Bapak Deputi pada Kemenko Info, izin Bapak. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Kanwil Hukum dan HAM Unipad, izin Bapak. Izin Bapak, saya tidak salah dari staf khusus yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak dari staf khusus Kementerian Hukum dan HAM Unipad, izin Bapak, maaf salah. Jadi yang kami hormati PLT Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, dan yang kami hormati dan saya banggakan serta saya sayangi teman-teman pers yang ada di tempat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini. Singkat cerita, Bapak izin menjelaskan sesuatu. Senin tanggal 8 Desember 2025 yang bertempat di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang telah kami serahkan narapidana warga negara asing atas nama Siegfried Mer, warga negara Belanda yang telah diputus bersalah dalam putusan akhir Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1443 K/PIP-2009
tanggal 23 Juli 2009 yang memutus pidana mati terhadap terpidana atas nama Secret Match, nomor paspor LA 2966213, tempat tanggal lahir Semarang, umur terpidana sekarang 74 tahun. Benar Bapak izin? Di tanggal 23 Mei 1951. Beliau berjenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Belanda, bertempat tinggal di Dispar nomor 10352 Gizet di Belanda. Agama terpidana adalah agama Katolik, pekerjaan karyawan restoran. Bahwa kami menyerahkan dan maksud tujuan kami menyerahkan narapidana tersebut akan tindak lanjut dari Surat Kementerian Koordinasi Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia nomor MKHIP titik 03.011143 tanggal 27 November 2025, di mana terhadap narapidana warga negara asing tersebut untuk menjalani sisa pemidanaannya di negara asal, yaitu negara Belanda. Dalam pelaksanaan penyerahan yang kami lakukan sesuai atas perintah Presiden Indonesia dan pedoman pada Partikel Agreement yang telah disepakati pada tanggal 2 Desember 2025 antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda, yang mana Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui kami Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan menyerahkan narapidana tersebut ke pejabat kementerian yang tadi sudah kami lakukan penandatanganan di kantor wilayah imigrasi dan permasyarakatan daerah khusus Jakarta, untuk yang kemudian kami teruskan kepada pemerintah Kerajaan Belanda. Terhadap terpidana dengan singkat kronologi saya bacakan penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Jakarta Barat kita histori di 2008. 1. Terpidana ditangkap oleh penyidik pada Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana bersama-sama dengan terpidana lain Chen Hoi, terpidana Teng Indonesia, terpidana Hong Kifu, terpidana Li Yuhao, terpidana Widya Hardana alias Wido, di mana terpidana lain diadili dalam berkas perkara terpisah dengan dugaan tindak pidana secara terorganisir terhadap psikotropika golongan 1 jenis ekstasi yang jumlah keseluruhan berjumlah 600.000 butir, hal mana telah melanggar pasal ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan lengkap pada tanggal 24 Juni 2008, dan kemudian penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka ke Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2008. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2008, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus terdakwa dengan amar putusan terdakwa Secret Match terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan psikotropika golongan 1 secara terorganisasi, menghukum terdakwa dengan pidana mati, menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 750 juta rupiah terhadap putusan tersebut. Terdakwa mengajukan upaya hukum. Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan banding pada tanggal 12 November dengan amar putusan banding pada inti amar menyatakan
melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada keseluruhan terhadap putusan banding tersebut. Dan kemudian pada tanggal 13 terpidana melakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terakhir, di tanggal 23 Juli 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan kasasi melalui putusan kasasi nomor 1443 K/P/Sus 2009 tanggal 23 Juli 2009 yang pada intinya amar menyatakan memperbaiki isi putusannya. Amar berbunyi menyatakan terdakwa Siegfried Max terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan psikotropika golongan 1 secara organisasi berhukuman terdakwa dengan pidana mati, memerintahkan barang bukti yang tercantum dalam putusan digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa CKI, membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp5.000. Berdasarkan putusan kasasi tersebut menjadi salah satu dasar Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melakukan izin Bapak menyerahkan terpidana untuk dilakukan penyerahan kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Serta kami mewakili, saya mewakili jaksa di seluruh Indonesia akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika serta menjaga integritas sistem di peradilan pidana. Jakarta, 8 Desember 2025. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Saya selaku penuntut umum.